Kondisi ketapang yang pertama kali didatangi oleh Bank Roma berbeda dengan kondisi ketapang yang kedua kalinya. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan membahas tentang urban legend. Kalau kemarin kita sudah membahas Begu Ganjang, Banaspati. Kali ini kita akan membahas tentang dua hal gaib yang sebenarnya juga urban legend, legenda di Indonesia. Yang sangat terkenal dan juga banyak banget highly requested. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Legend pertama, Raja Bujang. Di Sungai Mursi, Kabupaten Indragiri Hilir atau biasa disingkat dengan Inhil, yang berada di Riau, sangat lekat dengan legenda Raja Bujang. Pada zaman dulu, konon di tahun 1970-an, ada sejumlah juragan pedagang sapi dari Pulau Madura yang hendak pergi ke kota Tembilahan. Saat melewati muara Sungai Mursi, rombongan juragan pedagang sapi ini melihat sebuah kota yang penuh kerlap-kerlip dan sangat ramai. Kota yang sangat indah. Mengira sudah sampai di kota Tembilahan, mereka berhenti di pelabuhan dan membongkar muatan berupa puluhan ekor sapi. Pembeli sapi di kota ini terlihat sangat gagah, kaya, dan punya banyak uang. Selama berdagang, beberapa juragan sapi asal Madura ada juga yang berkeliling kota, berjalan-jalan sampai larut malam, lalu akhirnya pulang ke kapal untuk tidur dan beristirahat. Besok paginya ketika bangun, semua juragan sapi kaget. Tali kapal yang semalam mereka ikat ke pancang pelabuhan sekarang berubah menjadi pohon pedada. Uang yang mereka terima dari para pembeli malam tadi sudah berubah menjadi campuran uang dan juga daun kayu. Nah, waktu mereka melihat ke sekitar, kota yang semalam mereka kunjungin itu tidak ada, guys. Kapal itu tidak berlabuh di pelabuhan, melainkan di pesisir Sungai Mursi. Dan keadaan sekitar sepi, cuman ada hutan. Lokasi ini akhirnya dikenal sebagai ibu kota bangsa gaib. Salah satu orang yang tinggal di dalam kota gaib ini dikenal dengan nama Raja Bujang, yang sebenarnya dulunya adalah seorang manusia tetapi ditarik masuk ke alam lain. Silsilah keluarga Bujang sendiri diketahui dengan jelas oleh para tetua di Kecamatan Gaung. Tapi meskipun sudah berbeda alam, Raja Bujang hingga sekarang masih dikenal sering berniaga sampai ke luar negeri, khususnya dengan orang-orang di Malaysia dan Singapura. Apa yang didagangkan itu hasil-hasil hutan, seperti damar, rotan, dan semambu. Katanya guys, kalau misalnya kapal Raja Bujang datang, itu biasanya di malam-malam dengan bulan yang sangat terang. Ciri-cirinya akan terdengar suara sirine kapal sekitar jam 1:30 sampai jam 2 malam. Dan juga akan ada terjangan ombak besar seolah-olah ada kapal yang datang tetapi kapalnya tidak ada. Kapal ini sendiri tidak pernah dilihat oleh satu orang pun. Dan memang katanya hampir setiap bulan selalu ada kejadian ini. Nah, siapa itu Raja Bujang? Banyak yang percaya Raja Bujang seperti namanya adalah seorang raja. Pada zaman dahulu, di sebelah selatan Inhil ada dua kerajaan yang berkuasa, yaitu Kerajaan Panglima Hitam di Sungai Kentang dan juga Kerajaan Raja Bujang di Sungai Pinang. Nah, di antara perbatasan Sungai Kentang dan Sungai Pinang ini ada aliran Sungai Tulang. Sungai Tulang ini penuh dengan buaya. Awalnya, keganasan buaya bisa dikendalikan oleh Raja Bujang. Tapi semakin hari, keganasan buaya semakin tidak terkontrol. Ada banyak sekali rakyat yang meninggal dan menjadi korban keganasan buaya-buaya ini. Jadi pada akhirnya Raja Bujang dan Panglima Hitam memutuskan untuk memindahkan kerajaan mereka. Tidak diketahui pindah kemana, yang jelas ke alam yang berbeda. Dan dari sinilah dipercayai bahwa kerajaan ini menjadi kerajaan orang bunian, kerajaan gaib.
Nah, kalau soal pengakuan dari warga, dilansir dari bertuahpost.com, di tahun 2016, seorang bapak bernama Tarmizi yang sekarang sudah menjadi almarhum, sempat bercerita tentang kejadian yang dia alami di pelabuhan barang di Malaysia sekitar tahun 1980-an. Waktu itu, Pak Tarmizi sedang duduk di salah satu warung kopi, dan dia bertemu dengan salah satu toke Tionghoa. Nah, toke ini bertanya ke Pak Tarmizi dia berasal dari mana. Pak Tarmizi menjawab dia dari Inhil. Nah, toke tadi langsung bilang, "Oh, saya juga baru pesan barang dari Inhil. Saya pesan barang dengan Raja Bujang. Raja Bujang sudah berangkat belum?" Mendengar perkataan ini, Pak Tarmizi itu langsung kaget. Karena di Inhil, Raja Bujang itu orang gaib. Nah, gak lama kemudian, toke tadi bilang, "Wah, itu tuh kapal Raja Bujang." Pak Tarmizi langsung memperhatikan kapal yang ditunjuk. Sebuah kapal yang berisi orang-orang kekar. Dari jauh seperti manusia biasa. Nah, Pak Tarmizi juga memperhatikan siapa sih pemimpin kapal ini, siapa tahu dia bisa melihat sosok si Raja Bujang. Tapi ternyata dia tidak melihat ada sosok pemimpin dan juga karena dari jauh. Jadi nggak terlalu jelas. Dan karena keanehan inilah Pak Tarmizi masih mengingat kejadian ini. Kalau tadi kita membicarakan tentang kerajaan gaib Raja Bujang, kali ini kita akan masuk ke urban legend kedua, yaitu Padang 12. Kalian pasti sudah sering banget mendengar kata-kata Padang 12. Atau kalau kalian baru, that's great, karena kita akan membahas tentang Padang 12. Masih tentang alam gaib, kali ini kita akan pindah ke Ketapang, Kalimantan. Sekitar 30 menit dari Bandara Supadio, Kota Pontianak, ada sebuah padang ilalang yang sangat luas. Di mata kita cuman padang ilalang biasa. Tapi katanya, untuk orang-orang yang berhati bersih dan juga beruntung, mereka bisa melihat sebuah kota gaib yang peradabannya sangat maju, yang dikenal dengan nama Padang 12. Kalau tadi di Riau disebut sebagai orang Bunian, di Kalimantan, penduduk di Padang 12 disebut dengan bangsa Limun, yang dipercayai merupakan jin muslim, yang kadang menampilkan diri seperti manusia, tapi ada perbedaan sedikit di bagian antara hidung dan bibirnya. Padang 12 diyakini memiliki peradaban yang maju, modern, megah, dan sangat bersih. Para penduduknya juga dikenal sebagai orang-orang yang makmur. Bukan orang sih, hidup lebih dari berkecukupan. Bahkan katanya memiliki Rolls Royce, Ferrari, kapal pesiar, bahkan pesawat pribadi. Mirip juga dengan Raja Bujang, orang Limun melakukan aktivitas jual beli dengan manusia. Bedanya, alat pembayaran yang digunakan oleh orang Limun adalah kunyit, bukan uang. Konon, kunyit ini nantinya akan berubah menjadi bongkahan emas. Nah, Padang 12 menjadi lebih terkenal saat ada cerita dari pedangdut Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama. Ceritanya, Bang Rhoma mengaku dia sudah 2 kali diundang di Ketapang. Padahal menurut orang-orang di Ketapang, Bang Rhoma Irama itu baru sekali datang ke Ketapang. Jadi, Bang Rhoma bingung. Apalagi, kondisi Ketapang yang pertama kali didatangi oleh Bang Rhoma berbeda dengan kondisi Ketapang yang kedua kalinya. Kalau yang pertama, kondisi Ketapang menurut Bang Rhoma itu sangat-sangat maju, sangat-sangat modern, dan juga sangat megah. Sehingga orang-orang percaya Ketapang yang dimaksud oleh Bang Rhoma yang dia datangi untuk pertama kalinya itu bukan di Ketapang, tapi di Padang 12. Nah, kalau tadi cerita dari selebritis, ada juga cerita dari orang-orang sekitar. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Seorang bidan pernah didatangi oleh sepasang suami istri di sekitar jam 2 malam, 2 subuh. Di mana saat itu istri yang datang hampir melahirkan. Nah, bidan yang didatangi cukup kaget karena tiba-tiba subuh-subuh ada orang yang ngetok. Cuman karena memang sudah insting, dia langsung membantu persalinan ini. Setelah persalinan selesai, si bidan tadi bukannya dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan sekantung kunyit. Nah, karena sang bidan ikhlas, diterimalah kunyit itu sebagai bentuk pembayaran. Besok harinya, waktu terbangun, sang bidan melihat bahwa sekantung kunyit tadi sudah berubah menjadi bongkahan emas. Konon katanya, emas-emas ini masih disimpan dan tidak dijual. Ada lagi guys, cerita tentang seorang pemuda yang bertemu dengan seorang kakek di perjalanan saat melewati daerah padang ilalang yang luas. Sebelum turun dari kendaraan, si kakek memberikan pemuda ini sebuah permen. Nah, semenjak si pemuda memakan permen tadi, dia menjadi ahli yang bisa menyembuhkan banyak penyakit.
Nah, cerita tentang Padang 12, meskipun gaib, memiliki banyak energi positif dan hal-hal yang menyangkut keberuntungan, kota dengan peradaban maju, rakyat yang makmur, bahkan senang membantu dan memberikan rezeki kepada manusia. Mungkin itulah kenapa banyak orang yang percaya manusia yang bisa berinteraksi atau masuk ke dalam kota ini adalah orang dengan hati yang suci, rajin beribadah, dan memiliki niat yang baik. So, siapa dari kalian yang mau coba ke Ketapang? Siapa tahu dapat kunyit. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini, guys. Urban legend apa lagi yang kamu ingin kita bahas? Tulis di kolom komentar bawah. See you guys on the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.